yang tertarik dengan 1,5 miliar itu sedikit banget. Sisanya itu bilang kayak, lu bullshit lah, Dan. Ya, mimpi lu ketinggian lah. Masuk akal dikit dong, 1,5 miliar, orang 100 juta aja gak pernah pegang. Gitu ngomongnya. Content Creator Black Book. Buat konten, hasilkan income. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Alright, guys. Saya sering bilang bahwa untuk lepas dari perang harga, untuk bisa menang di dalam dunia persaingan bisnis online, bisnis offline, apapun itu, hari ini, jangan jualan produk. Remember that, jangan jualan produk. Reflect back ya ke Tribal misalnya. Saya nggak jualan produk. Saya jualan ide. Saya jualan list building, bukan sebuah produk. List building adalah sebuah strategi. Jadi apa yang mau Anda jual itu? Apakah Anda mau jual badan sehat? Badan sehat banyak ya, produknya banyak ya. Contoh, ketika misalnya aja Anda mau turun 10 kilo, itu yang Anda jual. Idenya adalah dengan menggunakan apa? Jadi sebenarnya yang Anda jual bukanlah produknya, karena produk itu bisa macam-macam. Untuk turunin berat badan 10 kilo misalnya, Anda bisa jualan catering diet, Anda bisa jualan suplemen diet, Anda bisa jualan membership gym misalkan, Anda bisa jualan macam-macam, sedot lemak misalnya. Barangnya banyak. Sangat banyak sekali cara untuk menurunkan 10 kilo. Kayak imagine ya, di dunia sana, cara untuk jadi kaya juga banyak. Ada yang misalkan di Tribal ada komunitas trading forex misalkan. Ada yang ngomongin tentang investasi properti. Ada yang ngomongin tentang investasi saham. Ada yang ngomongin lagi tentang macam-macam. Jualan barang retail misalkan. Ada yang jualan jasa. Hanya untuk jadi kaya aja. Kaya ya. Itu caranya banyak sekali. So, Anda bukan nggak boleh ya, saya tidak menyarankan Anda untuk fokus ke jualan barangnya. Anda jualan ideologinya. What is the idea sebenarnya yang Anda mau jual? Nah, itu mesti ketemu dulu. Kalau sampai Anda bilang kayak, Dan, saya jualan barang ini, emang enaknya idenya apa ya? Problem itu berarti. Problemnya di Anda. Karena begitu Anda jualan barang, orang bisa dengan mudah melakukan ATM. Apa ATM? Bukan amati tiru modifikasi, tetapi adalah amati tiru murahin. Bubar kan? Anda jualan barang yang sana kok jualan lebih murah, akhirnya perang harga. Di Indonesia kalau disuruh modifikasi itu M-nya jadi murahin gitu. Bukan mahalin, itu murahin. Amati tiru murahin gitu. Jebol kan kalau sudah kayak gitu. Nah, itulah kenapa jangan perjualan produk sekali. Nah, sekarang untuk berjualan sebuah ideologi, simple banget. Kalau Anda sudah baca buku saya, Content Creator Black Book. Nah, ini Content Creator Black. Anda tahu bahwa di sini saya bilang bahwa yang penting adalah namanya belief framework. Nah, kita ngomongin belief framework dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Belief framework berarti Anda harus bikin belief orang, mereka harus percaya bahwa Anda bisa mencapai atau membantu mereka mencapai mimpinya, dreamnya. Itu, oke? Nah, untuk itu semua, maka as a content creator di sini ada beberapa hal yang harus Anda desain, Anda lakukan. Yang pertama gini, saya ngobrol dari perspektif yang sekali lagi agak berbeda ya. Yang pertama adalah cerita. Untuk bikin audiens Anda believe, Anda butuh cerita, Anda butuh konten. Mau apa coba? Di dunia digital kalau Anda nggak mau pakai konten, terus mau pakai apa? Iklan pun konten, postingan konten, apapun itu konten. Ya, jadi tugas Anda adalah menemukan konten apa yang works. Saya ganti-ganti macam-macam, konten saya ganti macam-macam, ngomongnya macam-macam. Anda tahu, kemarin saya punya chicken mindset gitu ya. Nih, ganti lagi, ntar ganti lagi, apa lagi gitu. Jadi macam-macam sekali untuk strategi yang saya gunakan story-nya. Nah, dari story ada dua hal. Your story, jadi kenapa brand Anda muncul? Ceritanya apa? Nah, cerita Anda harus bisa menginspirasi orang hari ini. Kalau Anda cuma bilang bahwa brand saya muncul karena saya mau cari duit, orang nggak peduli. Ya, lu sama aja gitu kan. Audience akan lebih memperhatikan, akan lebih care kalau si brand story kalau si ownernya atau brand foundernya atau story dari brandnya itu juga care terhadap mereka. Nah, itu jadi yang penting ya. Jadi kalau Anda mau mereka care terhadap brand Anda harus make sure bahwa brand Anda care terhadap mereka. Kalau enggak, kalau cuma demi kepentingan, oke, gue mau ngeruk duit aja, mau ngeruk duit gitu ya. Jadi mereka juga gak akan peduli tentang Anda gitu. Jadi what is your story? Itu disebut dengan backstory. Jadi background Anda itu apa sih? Backstory Anda seperti apa sih? Anda struggling dan sebagainya, dan terakhir menemukan ide besar, whatever kayak gitu, dan akhirnya Anda sharing ke banyak orang. Nah, itu backstory-nya. Kurang lebih banyak sekali backstory teman-teman. Anda kalau lihat brand-brand di luar
di luar negeri ya, Anda bisa datang ke websitenya, misalkan kayak kemarin apa ya, Anda Google aja Nike misalkan, Body Shop misalnya, apalagi kemarin tuh, Anda cek di website mereka, selalu ada founder story, selalu ada. Cek deh, awal mulanya seperti apa. Steve Jobs misalnya, Mark Zuckerberg misalnya, Bill Gates semuanya, semua punya backstory, cerita dulu awal mulainya itu diceritakan. Dan itu membuat mereka itu kayak, oke, orang jadi kenal. Itu satu. Nah, yang kedua adalah user story. Jadi dari story Anda, kedua adalah user story. Jadi story orang yang sudah menggunakan produk Anda itu ceritanya gimana? Testimonial. Nah, itu kalau bisa dibuat, maka akan keren banget. Makanya kalau di Tribelio, saya lagi membuat itu tuh, kelihatan ya di situ. Nah, yang ini YouTube, yang itu tuh, yang di atas tuh, itu Tribelio Circle. Dulu, saya di luar negeri, di tempatnya Russell Brunson, berhasil mendapatkan namanya Tucoma Club kan. Orang pertama di Indonesia mendapatkan 1 juta US dollar pakai ClickFunnels dulu. Nah, 1 juta dolar saya mikir, wah 1 juta dolar ya, dibawa di Indonesia, saya turunin deh 100 ribu US dollar aja deh, 1,5 miliar, jangan 15 miliar, 1,5 miliar. Tapi story itu nggak menarik ternyata buat audiens di Indonesia. Yang tertarik dengan 1,5 miliar itu sedikit banget. Sisanya itu bilang kayak, lu bullshit lah, ya mimpi lu ketinggian lah, masuk akal dikit dong, 1,5 miliar, orang 100 juta aja nggak pernah pegang, gitu ngomongnya. Wah, saya sendiri bilang 100 juta saya juga gak pernah pegang ya. 100 juta di bank bukan dipegang. Buat apa? Anyway, akhirnya belakangan ini kami lagi menyiapkan di Tribelio untuk yang lebih turun lagi 10.000 US dollar dan 1.000 US dollar. Jadi kayaknya bagi banyak orang di Indonesia mendapatkan 1.000 dolar pertama dari online itu sudah sesuatu yang luar biasa banget. So itu yang sedang saya dan tim saya itu lakukan hari ini. Jadi lagi menyiapkan plakat-plakatnya dan sebagainya, lagi menyiapkan program kerjanya, gimana cara melakukan challenge-nya dan sebagainya untuk mendapatkan 1.000 dolar pertama, habis itu 10.000, habis itu baru 100.000. Itu 100.000 teman-teman, itu gede banget ya. Tadi sekali lagi YouTube kecil segitu punya saya segede itu gitu. Ya jadi karena kalau di YouTube kan Anda tahu sendiri, YouTube itu kan cari 100.000 subscriber, kalau ini cari 100.000 US dollar ya 1,5 miliar. So, itu orang-orang yang mendapatkan itu akan kita create user story-nya, ceritanya, testimonialnya semuanya, kita create semuanya. So itu yang saya lakukan dari sudut pandang story. Nah, yang berikutnya adalah, pertanyaan berikutnya adalah ketika Anda ngebangun semuanya ini, Anda mau menginstall belief kan ceritanya kan. Bahwa Anda bisa loh pakai Tribelio, kalau di tempat saya ya, Anda bisa loh pakai Tribelio dapetin 100.000 US dollar. Dapetin 1.000, 10.000, Anda bisa loh gitu. Nah, dengan adanya backstory dan kemudian user story, itu udah oke. Berikutnya apa? Berikutnya, bisa dipercaya nggak? Anda tuh bisa dipercaya nggak? Jangan-jangan cuma flexing dong. Hari ini gitu ya, semua pada ngomongin flexing gitu. Saya pegang duit dari dulu kok nggak pernah flexing gitu. Saya My Sport Car tuh di tahun 2009 teman-teman. Jadi udah kayak 13 tahun yang lalu. Saya foto lah 1-2 gitu. Tapi bukan kayak 1-2 terus habis itu jadi norak banget gitu. Enggak juga sih. Oke, anyway, it's about flexing. Nah, yang penting gini. 1, Anda konsisten nggak bagi ilmu Anda? Kalau Anda ikutin saya dari zaman dulu banget dunia fitness, Anda tahu bahwa saya sangat konsisten. Saya create konten kayak begini setiap hari, bikin video teman-teman. Ya, dan bertahun-tahun, bukan cuma sekali. Dulu saya merasa bahwa bisa nggak sih orang tuh bikin video tiap hari ya? Kok saya bikinnya seminggu sekali, ya seminggu 2 kali gitu. Hari ini saya seminggu setiap hari ya, kecuali weekend ya. Seminggu tuh 5 kali bikinnya. Terus kayak begitu. Itu baru di YouTube ya. Belum yang di lain-lain, belum yang di Instagram, belum yang macam-macam di TikTok dan sebagainya. Oke, so seberapa konsisten Anda? Kemudian Anda bisa ditemui di mana aja. Semakin sering orang lihat Anda, itu akan semakin kuat. Artinya adalah, kesini kelihatan. Nggak mungkin nipu karena di mana-mana ada itu. Ya, jadi itu meningkatkan trust terhadap Anda gitu. Nah, yang kedua adalah Anda muncul nggak di tempat orang lain? Kalau semakin banyak orang meliput Anda, ngajakin misalkan kolaborasi dan sebagainya, Anda muncul di channel-channel yang lain, atau di TV. Saya dulu sering banget muncul di TV, teman-teman. Waktu zamannya dunia fitness, itu saya punya TV show sendiri. Mungkin Anda belum tahu ya, saya di 2013, itu saya punya TV show sendiri di MNC Channel. Body and Shape namanya. Ngomongin tentang fitness, jadi saya di gym dan sebagainya gitu-gitu. Nah, habis itu saya muncul di banyak. Saya muncul di Dr. Oz, saya muncul di Night Show with Sony Tulung kalau nggak salah. Ada banyak. Saya nggak ingat ininya apa aja, channel TV-nya apa aja. Saya muncul di situ. Saya muncul di
majalah-majalah cewek tentang diet. Kalau udah waktunya puasa, habis itu lebaran, gitu, puasa, itu udah minta artikel dari saya itu banyak. Jadi saya muncul di mana-mana. Itu meningkatkan trust, ya kan? Karena istilahnya adalah kita pinjam dari trust sebuah brand lain gitu. Siapapun yang meliput. Jadi itu jadi krusial banget. Nah, yang terakhir adalah kalau saya mau boost lagi, itu saya sering nulis buku. Ya, ini nulis buku. Saya punya content creator black book, saya punya list building black book. Dulu waktu zaman fitness juga saya punya namanya rahasia diet. Ya, Anda bisa cari di Google ya, rahasia diet 1, rahasia diet 2. So, dengan cara menulis buku, itu meningkatkan sekali kredibilitas Anda. Karena kalau orang scam biasanya jarang banget nulis buku ya, kayak scam nulis buku niat banget gitu kan. Kayak, untuk meningkatkan trust itu dengan nulis buku itu cepet banget Anda bisa lompat kayak penulis buku gitu ya. Literally 2 orang expert, yang satu nulis buku, yang satu enggak, yang nulis buku akan lebih kayak dia bisa menulis buku gitu kan. Jadi kayak beda level gitu. So, itu teman-teman. Nah, sekarang balik lagi. Supaya Anda tidak perang harga, bukan berarti Anda harus nulis buku, enggak. Tetapi ide saya adalah Anda harus punya story satu, ya, yang tadi. Story dari diri Anda, dan yang kedua adalah story dari audiens Anda, follower Anda. Itu story-nya harus ada. Nah, yang kedua adalah untuk nge-boost sekarang. Boosternya apa? Anda bisa dipercaya nggak? Anda create story, kalau orang nggak percaya semuanya ya sama aja bohong gitu kan. Oke, so seberapa konsisten Anda muncul di mana-mana, kemudian kalau bisa ikutan diliput di sana sini gitu, sehingga Anda ikutan dapat trust dari brand tersebut gitu. Ya, kalau orang lihat Anda diliput sama CNBC misalkan gitu kan, wah, level Anda langsung naik banget kan. Orang biasa sama satu diliput sama CNBC atau apapun itu gitu. Net TV, Kompas, whatever, Metro, Anda diliput masuk kemana-mana, terus Anda langsung lompat. Kemudian terakhir adalah nulis buku. Dan itu tidak itu aja ya teman-teman. Kalau Anda bisa misalkan apalagi ya, kolaborasi, kemudian nulis buku, kemudian bikin show sendiri, sesuatu yang jarang dilakukan oleh orang banyak akan meningkatkan trust gitu aja. Ya kan, kalau Anda bisa punya, misalkan kayak saya dulu punya TV show di MNC Channel gitu, itu kan tidak sesuatu yang tidak dilakukan oleh kebanyakan orang ya untuk punya TV show sendiri ya. Itu akan langsung naikin level Anda gitu. Jadi apa yang Anda bisa lakukan, dan itu nggak pakai modal teman-teman. Bukan berarti masuk TV show, punya TV show terus saya bayar gitu, enggak loh. Saya nggak bayar, mereka nggak bayar. Jadi mereka butuh konten, saya punya konten gitu aja, udah kolaborasi. So, kalau ada punya duit untuk bayar ya oke. Bahkan ada orang-orang kaya yang masuk ke ranah politik dan mereka membeli stasiun TV kayak gitu-gitu kan ya. Karena itu memang butuh channel gitu kan. But anyway, idenya adalah yang tadi itu. Jadi paling nggak sekarang Anda sudah dapat gambaran, lakukan itu. Cari idenya apa, ideologi apa yang mau Anda install ke followers Anda, sehingga ketika mereka percaya dan mengikuti Anda, mengikuti dalam arti menjalankan apapun itu, mereka mau nggak mau mengkonsumsi produk atau jasa yang Anda tawarkan. Nah, itu konsep bisnis yang besar tuh seperti itu. Jadi nggak lagi cuman saya punya produk, that's it gitu ya. Apple juga nggak pernah ngomongin kayak apa gitu, kayak fitur dari produknya gitu, enggak itu, tapi mereka selalu ya fiturnya ini berarti dengan fitur ini Anda bisa bla 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 gitu ya, lanjutannya itu panjang banget. So itu dream yang dia jual sebenarnya. Jadi bukan cuma jualan sekedar handphone atau prosesornya sekian gitu aja. Karena kalau dia ngadu di prosesor doang, ya hari ini dia menang, ada M1, ada maybe ada M2 dan sebagainya beberapa hari lagi, tapi kalau dari dulu dia cuma ngomongin kita menggunakan Intel prosesor, ya komputer lain juga menggunakan Intel prosesor gitu kan. Jadi jangan ngomongin tentang produk, karena kalau ngomongin tentang produk, Apple always overpriced. Alright, so hopefully video ini menjelaskan dan bisa membuat Anda jadi mulai memikirkan ideologi apa yang pengen saya jual sebenarnya, bukan produk lagi. Alright, thank you so much and see you in the next video. Bye-bye guys.